Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan selalu menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita sekalian termasuk orang-orang yang selalu menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, sehingga mudah-mudahan kita besok di akhirat termasuk orang-orang yang selamat fitini wa dunyal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai orang awam, kita yang belum bisa memahami 100% tentang kandungan Al-Quran dan juga sunnah dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kita sebagai orang mukallaf yang dituntut untuk berkewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta sudah seharusnya kita dituntut untuk bekerja mencari rezeki yang halal sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai orang awam yang mengaku berakidah, berislam serta beribadah sesuai dengan ajaran Nabi, kita awam, tidak mengerti isinya Al-Quran dan juga Sunnah. Lantas bagaimana kita ataupun cara yang praktis supaya kita bisa beragama dan juga sesuai dengan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentunya kita harus mengikuti para ulama. Bertanyalah kepada para ulama, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qallada aliman laqiyallaha saliman. Barang siapa yang manut kepada ulama, maka matinya dijamin selamat. Dalam hadis lain, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akramul ulama fa innal ulama warasatul anbiya. Muliakanlah para ulama atau ikut para ulama, karena mereka lah yang mewarisi ilmunya para nabi. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Al-Quran menyuruh kita bertanya kepada ulama dalam hal apapun ketika kita tidak mengerti tentang masalah agama. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama jika kita termasuk orang-orang yang tidak tahu, tidak mengerti. Sehingga kita hendaknya bertanya kepadanya, kepada ulama yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sambung hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita nantinya akan selamat baik di dunia maupun di akhirat kelak, karena fatwanya tidak karena sedang emosi,
fatwanya tidak karena kepentingan, melainkan fatwanya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, manusia yang menurut Al-Quran benar-benar takut kepada Allah adalah para ulama. Di dalam Al-Quran surat Fatir ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Hanya hamba-hamba Allah yang benar-benar takut kepada Allah hanyalah para ulama. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebaliknya, jika ada orang awam yang tidak mengerti Al-Quran, tidak memahami hadis, termasuk ilmu bahasa Arab, nahwu sorofnya, lantas dia tidak mau mengikuti para ulama, malah membencinya, lantas dia nekat memahami sendiri kandungan Al-Quran dan juga Al-Hadis, insya Allah mereka akan tersesat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memperingatkannya dalam firman-Nya surah An-Nahl ayat 116, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hada halalun wa hada haramun. Kamu jangan ngawur, artinya janganlah asal jiplak ketika kita ditanya, lantas kita mengatakan ini halal dan juga ini haram tanpa ada dasar yang jelas. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mungkin kamu tahu jika hadisnya ada, ayatnya ada, tapi sangat mungkin pemahamannya salah. Belum tentu maksudnya seperti itu. Oleh karenanya, ikut para ulama, insya Allah apa yang telah disampaikan ulama itu benar. Nabi Muhammad SAW juga memberi peringatan kepada kita sekalian, pada orang-orang yang tidak dekat dengan ulama, yang tidak ikut kepada ulama malah membencinya. Kemungkinan hatinya dia telah mati dan akan terjadi ketika dia keluar dalam alam dunia, dia dalam keadaan bi ghairi iman, naudzubillah min dalik. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, sayati ala ummati az-zamanu yafiru fin nasi minal ulama. Akan datang pada suatu masa, pada suatu zaman di mana umat ini akan menjauhi para ulama, akan lari kepada ulama. Sekarang ada tanda-tandanya, ulama banyak yang dibuli, dicaci maki, sehingga dampaknya orang-orang awam menjadi takut mau mendekat kepada ulama. Jangan-jangan ini berbohong, jangan-jangan dia itu korupsi padahal dia tidak, jangan-jangan dia menerima dana kampanye padahal dia tidak, sehingga pada akhirnya umat ini akan menjauh daripada ulama. Kalau sampai hal ini akan terjadi, lalu termakan isu-isu seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 3 macam ujian. Yang pertama yaitu yarfa'ullahal barakah min kasbihim. Allah akan menghilangkan keberkahan usahanya. Usahanya tidak berkah, apa yang ditempuhnya tidak barokah. Kemudian yang kedua, yusallitu wa alaihim sultanan dolima. Allah akan memberikan musibah dengan memberikan pemimpin yang zalim, memimpin yang memikirkan diri sendiri dan juga kelompoknya, tidak memikirkan kemaslahatan umatnya. Kemudian yang ketiga yaitu yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman, yaitu mereka mati tidak membawa iman. Naudzubillahi min dalik. Mudah-mudahan kita sekalian termasuk orang-orang yang suka, senang ataupun mengikuti ulama, sehingga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selamat baik di dunia sampai di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Barakallahu li wa lakum fi hadzal yaumil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minas sholati waz zakati was shadaqati wa tilawatil qur'ani wa jami'it ta'at wa taqabbala minni wa minkum jami'a a'malina innahu al-hakimul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsani wa syurku lahu ala taufiqihi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi'amrin bada fi binafsi wa tanna bi malaikati qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin warḍallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lil mu'mini wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i min wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin.